إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, di tengah kesibukan yang menyita waktu, kita masih diberikan kemudahan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan melalui media Jumat ini keimanan dan ketakwaan kita akan selalu bertambah, dengan harapan setiap langkah yang kita tujukan ke masjid ini dapat menghapus dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita dan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahmatullah. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Syatab al-Mamdud, atau yang dikenal dengan nama Abu Tawil. Dari sahabat yang mulia ini, jemaah sekalian, hanya satu buah hadis inilah yang sampai kepada kita. Hadis ini adalah hadis yang agung yang pernah saya baca. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Diceritakan bahwasanya sahabat yang bernama Abu Tawil atau Syatab al-Mamdud ini, atau yang dikenal dengan nama Abu Tawil, dulu ketika dia masih muda, sahabat ini sering berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kemungkaran. Hampir semua maksiat, semua dosa pernah dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya umur yang panjang, sehingga ketika dia lanjut usia, Allah juga memberinya taufik dan kesempatan bertaubat kepadanya. Akan tetapi jemaah sekalian, Abu Tawil ketika dia ingin bertaubat, dia bertanya dalam hatinya, apakah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia berpikir seperti itu karena dari saking banyaknya dosa yang pernah dia lakukan. Maka terbesitlah dalam benaknya untuk pergi ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita jemaah sekalian, pergilah Abu Tawil menuju majlis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Tawil yang sudah lanjut usia jemaah sekalian, dia berjalan pelan, berpegangan ke sebuah tongkat, punggungnya bungkuk, kedua kelopak matanya sudah turun, dan ini menunjukkan bahwasanya dia sudah sangat atau sudah lanjut usia. Dia berjalan pelan. Sesampainya di majlis baginda Nabi, dia mengucapkan salam dan meminta izin kepada beliau untuk bertanya. Apa yang dikatakan oleh Abu Tawil? Rawahu Tabrani min hadits Abi Tawil Syatab al-Mamdud annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Abu Tawil berkata, dia bertanya, ya Rasulullah, ara'aita rajulan 'amila dhunuba kullaha? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika di sana ada seorang laki-laki, rajulan, di sana ada seorang laki-laki, padahal laki-laki yang dimaksud di situ adalah dirinya. Dia malu jemaah sekalian, karena dia sifati laki-laki tadi. Lanjutan hadis ini mengatakan, rajulan 'amila dhunuba kullaha. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah apabila di sana terdapat seorang laki-laki, 'amila dhunub, dia melakukan dosa-dosa. Kata az-dzunub jemaah sekalian, dalam bahasa Arab dia adalah bentuk jamak az-dzunub, bukan hanya satu dosa, tapi dosa-dosa. Bahkan dalam kata ini ada alif lam yang menunjukkan makna al-istighraqiyah. Artinya hampir semua dosa, semua maksiat dia lakukan. Bahkan dipertegas kullaha, semuanya wahai baginda Nabi. Hampir semua dosa dia lakukan. Falam yatruk minha syai'an, tidak ada dosa yang luput darinya. Baik itu dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, hampir semuanya dia lakukan. Dosa main perempuan, dosa berjudi, syirik, bahkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh laki-laki tadi.
Tapi Abu Tawil di sini jamaah sekalian mengatakan rajulan di sana, padahal yang dimaksud dalam pertanyaannya di sini adalah dirinya. Di sini kita dapat ambil kesimpulan jamaah sekalian bahwasanya sahabat ini masih malu ketika dia malu mengakui dosa-dosa yang dia lakukan. Beda hanya dengan kita sekarang jemaah sekalian. Mungkin pada malam hari seseorang bermaksiat kepada Allah, maksiatnya ditutupi oleh Allah, tidak ada orang yang tahu. Tapi pada pagi harinya dia menceritakan kepada teman-temannya dengan bangga, dia menceritakan bahwasanya semalam saya telah melakukan hal seperti ini dan seperti ini. Dia bangga dengan dosa yang dia lakukan. Padahal orang-orang yang seperti ini la'anallahul mujahirin. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang ketika dia berbuat dosa, dosanya ditutupi oleh Allah, tapi dia malah menampakkannya ke halayak ramai. Wal iyadu billah. Kemudian jemaah sekalian, kata Abu Tawil, falam yatruk minha syai'an. Tidak ada dosa yang luput darinya, hampir semuanya dia lakukan. Wa huwa fi dzalika lam yatruk hajjatan wala dajjatan. Di samping itu kata Abu Tawil, laki-laki tadi lam yatruk hajj. Jadi hajjah jemaah sekalian, ketika dulu orang ingin pergi melaksanakan ibadah haji, mereka pergi berkelompok berjalan atau menaiki onta atau kuda, kafilah membawa muatan selama perjalanan menuju kota suci Makkah. Dalam perjalanan tersebut jemaah sekalian, orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji ini dirampok oleh Abu Tawil. Muatannya diambil. Lam yatruk hajatan wala dajjatan illa ataha. Begitu juga ketika orang-orang tadi selesai melaksanakan ibadah haji dan mereka ingin pulang ke negerinya, mungkin membeli sesuatu untuk keluarganya atau tetangganya, itu juga dirampok oleh Abu Tawil di tengah perjalanan. Artinya apa? Orang yang mau berbuat ketaatan kepada Allah tidak luput dari perilaku jahat Abu Tawil. Kemudian dia bertanya, fahal lahu min taubah? Apakah laki-laki tersebut, wahai Nabi, wahai Rasul, ketika dia bertaubat, taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia bertanya seperti ini karena saking banyaknya dosa yang dia lakukan. Bahkan jemaah sekalian, dalam sebuah asar dikatakan, la qussimat khatayahu ala ahli al-ard la wasi'atkum. Seandainya dosa yang dilakukan oleh Abu Tawil ini jemaah sekalian dibagi-bagikan ke orang-orang yang ada di muka bumi ini, la wasi'atkum, tentunya semua mereka akan mendapatkan jatah atau saham dari dosa yang dilakukan oleh Abu Tawil. Karena dari saking banyaknya, maka wajar kalau dia bertanya seperti itu. Fahal lahu min taubah? Nabi SAW mendengar pertanyaan laki-laki tadi, mungkin berpikir dalam hatinya, ternyata di kalangan umatnya ada yang melakukan dosa yang sedemikian dahsyatnya, sedemikian besarnya. Tapi beliau adalah Nabiur Rahmah. Dia tidak ingin umatnya berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Maka dia pun bertanya kepada laki-laki tadi, fahal aslam? Qala asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Qala na'am. Apakah kamu seorang muslim? Abu Tawil menjawab, iya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa annaka rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Ghafarallahu lak. Selama kamu muslim dan mau bertaubat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi apa yang harus dilakukan oleh Abu Tawil agar supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Kata baginda Nabi, taf'alul khairat. Mulai saat ini lakukan kebaikan-kebaikan, lakukan ketaatan kepada Allah, laksanakan perintah-perintahnya, wa tatrukul munkarat, dan mulai saat ini juga jauhi kemungkaran-kemungkaran, dosa-dosa, jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fayaj'aluhunallahu laka khairat kulluha. Niscaya seandainya kamu melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhi larangan-larangannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan merubah semua keburukan-keburukan, dosa-dosa yang pernah kamu lakukan menjadi kebaikan-kebaikan. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam Al-Quran bagi mereka yang mau bertaubat kepadanya.
Dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah." Orang yang mau bertaubat kepada Allah, wa amana, dan dia beriman kepada Allah, wa amila amalan salihah, dan dia lakukan amalan saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka adalah orang-orang yang keburukan-keburukannya akan Allah rubah menjadi kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Abu Tawil, jamaah sekalian, mendengar jawaban baginda Nabi, dia belum puas. Dia bertanya lagi, faqala wa ghadarati wa fajarati. Bagaimana dengan pengkhianatan, dengan fujur yang aku lakukan? Apakah itu juga ada? Apakah itu juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan kita tahu jemaah sekalian, bahwasanya pengkhianatan adalah merupakan dosa besar. Dan kita tahu juga bahwasanya dosa ada dua macam. Ada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dosa ke sesama anak Adam. Ketika seorang berdosa kepada Allah, maka cukup dia bertaubat, beristighfar, bertaubat dengan taubatan nasuha. Akan tetapi ketika seseorang melakukan pengkhianatan, dia lakukan pengkhianatan itu kepada saudaranya, kepada anak buahnya, kepada rakyatnya, misalnya seorang pemimpin, maka yang harus dia lakukan ketika ingin diampuni dosanya oleh Allah, maka dia harus meminta maaf kepada orang yang telah dia khianati tadi. Faqala wa ghadarati wa fajarati. Selama kamu mau meminta maaf kepada orang yang kamu zalimi, dan kamu juga meminta maaf kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa tadi. Qala na'am, kata baginda Nabi, ya tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa itu. Qala Allahu akbar, fama zala yukabbir hatta tawab. Mendengar jawaban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Tawil menangis gembira jamaah sekalian, seraya mengucapkan takbir Allahu akbar, dan dia pun bergegas keluar dari majlis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang pada saat itu masih berada dalam majlis tersebut mendengar takbir yang diucapkan oleh Abu Tawil, padahal dia sudah jauh dari majlis baginda Nabi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis tadi jamaah sekalian, dapat kita ambil kesimpulan tentang bagaimana seorang muslim seharusnya bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu jamaah sekalian umur kita. Ya benar, Abu Tawil ketika dia muda dia hura-hura bermaksiat kepada Allah, tapi Allah memberinya umur panjang, dan ketika dia sudah lanjut usia Allah memberikan taufik kepadanya untuk bertaubat. Tapi bagi kita jamaah sekalian, tidak ada jaminan kita akan hidup sampai sore ini, sampai malam ini, sampai besok pagi. Tidak ada jaminan jamaah sekalian. Maka oleh karenanya bersegeralah kita bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bahwa betapapun besarnya maksiat yang dilakukan oleh seseorang, kemungkaran yang dikerjakan oleh seseorang, akan tetapi rahmat dan ampunan Allah lebih besar dari itu semua. Bagaimana tidak jemaah sekalian? Kelak seseorang ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya, dia melihat tumbukan-tumbukan kebaikan di depan matanya, melihat gunung-gunung kebaikan di depan matanya. Padahal dulunya tumpukan-tumpukan kebaikan tadi adalah merupakan dosa-dosa yang pernah dia lakukan di dunia. Akan tetapi dengan sidqut taubah, dengan taubat yang benar, taubatan nasuha, beristighfar kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, maka niscaya semua keburukan-keburukan tadi akan Allah Subhanahu wa taala rubah menjadi kebaikan-kebaikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui diri mereka, menzalimi diri mereka sendiri dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan pada mereka,
La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa selama hamba itu mau bertaubat kepadanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Maka dari atas mimbar ini jemaah sekalian, saya mengajak diri saya dan jemaah sekalian, mari kita kembali kepada Allah, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, memberikan kesempatan kita bertaubat kepadanya, mendekatkan diri kepadanya sebelum ajal menjemput kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.